のか。悔しい、悔しい。エフタルを。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2026 yang berjudul Rakudai Kenja no Gakuin Muso. Nah, daripada penasaran mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat 4 orang pejuang melawan Sang Raja Iblis. Pertarungan itu nampak sengit, karena Sang Raja Iblis dan para pejuang itu sama-sama kuat. Dan setelah pertarungan yang cukup panjang, kita pun diperlihatkan akhir dari pertempuran ini. Mina, gimana? Yatta no ka? Tak disangka Sang Raja Iblis pun berhasil dikalahkan. Setelah kembali ke kerajaan, nampak para pejuang itu disambut dengan sangat meriah. Semua orang merasa senang karena mereka berhasil menumpas Sang Raja Iblis. Dan sebagai penghargaan atas upaya mereka, para pejuang yang terdiri dari sage api, tanah, air dan angin, akan mendapatkan gelar kaisar yaitu penyihir terkuat di kerajaan. Mendengar hal ini, sage angin atau sang MC kita yang bernama Eftal pun merasa terkejut. Diketahui jika di dunia ini, hanya mereka yang berdarah bangsawan yang bisa menyandang gelar kaisar. Meski gelar ini hanya berlaku di dunia sihir, tapi gelar itu tetap dianugerahkan kepada mereka. Eftal pun menganggap jika penghargaan ini sangat luar biasa. Saat Eftal akan dipasangkan mahkota, sang raja lalu berkata meskipun sang MC bukanlah yang terkuat, tapi dia tetap akan dianugerahi gelar kaisar. Dan mulai sekarang, sang MC boleh menyebut dirinya sebagai kaisar petir. Mendengar hal ini Eftal pun merasa terharu, dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sang raja. Di tengah kebahagiaan itu, sang MC merasa jika perjuangannya selama 40 tahun mempelajari sihir sekarang telah membuahkan hasil. Dan jerih payahnya selama ini, telah diakui dengan cara yang paling membanggakan. Singkat waktu scene kemudian berpindah ke beberapa tahun kemudian. Nampaknya sang MC sekarang telah menjadi guru sihir. Setelah semuanya berhasil melakukan latihan seperti yang diinginkan, Eftal pun menyuruh mereka untuk mencoba lagi mantra level 4. Salah satu muridnya yang bernama Merlin lalu berkata, mengapa mereka tidak istirahat dulu? Dengan rasa bercanda Eftal menjawab jika ia sama sekali tidak lelah. So desu ka. Melihat sikap Merlin, Eftal lalu mengingat pertama kali ia memungutnya. Diketahui saat pertempuran dengan Raja Iblis, kedua orang tua Merlin yang merupakan ras iblis terkena dampaknya. Meski sang MC lah yang menghabisi begitu banyak kaumnya, tapi Merlin menatapnya dengan begitu cemas. Tak lama kemudian Merlin meminta sang guru untuk mengajarinya mantra level 6. Namun entah mengapa Eftal menolak permintaan dari murid terbaiknya itu. Kiso wa daiji dakara na. Wakatte imasu. Desu ga. Iie. Nandemo arimasen. Setelah beberapa hari berlalu nampak Merlin masuk ke dalam hutan, dan dia tiba di mulut goa. Dia bertekad akan mengalahkan monster di dalam sana, supaya dirinya benar-benar pantas disebut murid terbaik Kaisar Petir. Lalu ia bisa mengajar semua orang agar sang guru tidak perlu mengajar lagi. Merlin melakukan hal demikian, agar Eftal bisa santai dan beristirahat di masa tuanya. Namun sesaat kemudian, nampak Merlin melarikan diri dari kejaran monster, karena sihir level 4-nya sama sekali tidak mempan. Meski begitu ia tak ingin menyerah begitu saja. Level 6. Meski serangan sihir level 6-nya berhasil, tapi itu saja belum cukup menumbangkan monster tersebut. Merlin yang terkejut pun terkena serangan hingga dia terpental. Beruntung saat monster itu akan menghabisi Merlin, sang MC datang tepat waktu di sana. Eftal nampak memarahi Merlin karena dia nekat mendekati hutan ini. Meski Merlin punya potensi paling besar di antara semua muridnya,
tapi dia terlalu terburu-buru. Dan saat Eftal sedang menasehati muridnya, nampak monster itu belum tumbang. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. 邪魔するんじゃねえ。レベル10。エクタ。 Pada malam harinya nampak Merlin masih kagum dengan kekuatan gurunya itu. Namun sesaat kemudian ia dibuat terkejut saat melihat Eftal batuk darah. Menyadari penyakit sang guru, Merlin pun mengungkapkan jika ia ingin belajar secepat mungkin, karena ingin menggantikannya agar sang guru bisa istirahat. Mendengar Eftal masih ingin terus mengajar meski sedang sakit, tentu saja membuat Merlin menanyakannya. Sang MC lalu menjawab jika ia ingin melatih murid-murid berbakat. Dulu ia ingin menjadi yang terkuat di dunia. Namun sayangnya ia tak akan pernah bisa mencapainya. Mendengar hal ini Merlin pun tak terima, karena sang guru merupakan orang yang luar biasa kuat. Ia percaya jika Kaisar Petir adalah yang terkuat di antara semuanya. Bahkan di hari ini, dia mampu melontarkan mantra level 10 dengan begitu mudah. Sang MC pun paham apa yang dimaksud Merlin. Tapi meski begitu, dibandingkan dengan yang lebih muda dan bakat mereka, dirinya masih belum ada apa-apanya. Bahkan dalam pertempuran melawan Raja Iblis, hanya dirinya yang paling tua dan merasa kesulitan. Pada pagi harinya nampak Eftal menerima laporan, jika Kaisar Sihir Api sudah menyelesaikan teori bakat sihirnya. Dan semua rinciannya telah tertulis di kertas ini. Mendengar apa yang terjadi, Eftal pun menganggap jika Kaisar Api memang benar-benar orang yang jenius. Dan setelah itu Eftal akan menguji teori yang ditemukan oleh Kaisar Sihir. Dan yang akan diuji pertama adalah bakat sihir milik Merlin. Diketahui jika mereka memasukkan sehelai rambut dari orang yang diuji ke tiap vial, lalu merendamnya ke dalam air sihir khusus yang disiapkan untuk tiap elemen, mulai dari api, tanah, air dan angin, maka mereka pun akan menemukan hasilnya. Kertas itu bilang jika entitas cahaya dan kedalaman warna menunjukkan peringkat dari E sampai S, dan karena hijau dan biru bersinar terang, itu artinya Merlin punya rang S di air dan angin. Dan warna yang pudar, itu bisa jadi rang C atau B. Dan ternyata Eftal sudah menyadari bakat Merlin dari awal, karena dialah yang merawatnya dari kecil. Dan sang MC menganggap jika hasil tes bakat sihir ini sangat akurat. Eftal lalu menganggap jika teori ini akan mempermudah para murid, dan mereka akan jadi lebih kuat. Setelah berpikir sejenak, sang MC pun memutuskan untuk mengetes sihirnya sendiri. Meski Merlin merasa jika itu tak perlu karena Eftal adalah sang kaisar, namun murid yang lain merasa penasaran dan tak sabar melihat tesnya. Sebenarnya Eftal juga ingin mengetahuinya. Meski ia tak bisa mencapai level sihir tertinggi, tapi Eftal ingin tahu apakah dirinya pernah punya bakat untuk itu. Saat tes dimulai, sang MC merasa jika ia sudah berusaha ratusan kali lebih keras dari siapapun. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. 無職。無職透明は適正なしです。エフタル様が無職なんてありえませんよ。 Mendengar hal ini jelas saja membuat Eftal merasa terpukul. Sang MC pun bertanya-tanya, padahal ia sendiri adalah Kaisar Petir. Melihat sang guru frustasi, Merlin pun menyemangatinya, dan berkata jika tes ini mungkin ada kesalahan. Oleh karena itu ia menyarankan sang guru mencobanya. Tapi sayangnya seberapa kali pun sang MC mencoba, hasilnya masih tetap sama. Eftal pun sadar jika ia selalu butuh waktu lebih lama daripada yang lain untuk mempelajari sihir. Dan hanya jerih payahnya saja yang tak pernah berhenti yang membuatnya lebih unggul dari mereka. Dan pada akhirnya sang MC mengerti, jika alasan ia tak bisa mengalahkan para kaisar yang lain, dan alasan mereka terus-terusan melampauinya, karena dirinya tak punya bakat sihir. Menyadari semua ini membuat penyakit Eftal semakin parah. Setelah itu nampak Eftal batuk cukup parah, hal ini membuat Merlin ingin membawakannya air hangat. Namun sang MC menolak dan menyuruh Merlin untuk tidak masuk ke kamarnya. Eftal kembali berpikir tentang dirinya yang ingin menjadi penyihir terkuat, namun ia tak bisa melampaui tembok yang bernama bakat. Dan saat menyadari hal ini, keinginan dan harapannya pun lenyap. Ia pada akhirnya sadar jika sejak awal, ia memang tak punya keinginan dan harapan. Dirinya menyedihkan dan sungguh menyedihkan. Sang MC awalnya berpikir jika usaha akan membawanya ke puncak tertinggi, namun sekarang ia sungguh merasa frustasi.
Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Tak disangka sang MC mempunyai skill reinkarnasi. Ia mendapatkan skill ini 50 tahun yang lalu, makanya ia sekarang lupa. Tak lama kemudian sesosok Dewi muncul dan menyapa sang MC. Ia menjelaskan jika skill Eftal yang bernama Indomitable memberinya kekuatan untuk terus mengejar tujuan tanpa pernah menyerah. Mendengar hal ini sang MC pun baru menyadari mengapa ia tak pernah menyerah pada apapun. Sang Dewi kembali berkata jika sekarang waktunya untuk reinkarnasi kedua sang MC. Dia boleh memilih 2 skill bonus awal. Tapi sang MC menolak, karena ia masih punya pengetahuan sihirnya. Dan jika ia punya waktu untuk berusaha dan menjadi lebih baik, itu saja sudah cukup baginya. Sang Dewi telah menduga hal ini, karena sang MC telah naik hingga meraih gelar kaisar meski dia tak punya bakat. Itu semua bukan karena skillnya, tapi itu berkat kekuatan tekadnya. Setelah itu nampak sang MC bereinkarnasi menjadi bocah berambut biru. Ia lalu keluar kamar dan melihat ke cermin. Dan ingatannya tentang Kaisar Petir masih tersimpan di otaknya. Tak lama kemudian sang ibu tiba-tiba datang dan memeluknya dengan sangat erat. Diketahui jika berkat skill reinkarnasi kedua yang diberikan Dewi, kini sang MC berada di kehidupan ketiganya. Dan saat dirinya berusia 4 tahun, ingatan tentang Eftal yang dulu mulai kembali. Dan kali ini ia akan berusaha keras untuk menguasai sihir. Setelah itu nampak sang MC baru mengingat, jika ia akan menguji apa dirinya punya bakat sihir atau tidak. Tapi sayangnya, lagi-lagi saat tes melakukan sehelai rambut itu, sang MC tetap tak mempunyai bakat sihir. Dan hal ini tentu saja membuat sang MC merasa frustasi. Melihat mata naga itu berwarna merah, Eftal pun sadar jika ada orang yang membuatnya marah. Tak lama kemudian nampak sekelompok prajurit sedang mengejar naga tersebut. Mendengar jika naga itu akan menuju kota, jelas saja membuat Eftal merasa panik. Namun Eftal menyadari jika di usianya sekarang, dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Tapi sesaat kemudian, sang MC mengingat mantra sihir ciptaannya sendiri. Level 10, Eftal. Tak disangka Eftal berhasil menggunakan sihir itu, dan mampu menumbangkan naga dengan sekali serang. Melihat naga itu tumbang, para prajurit pun menduga jika dia telah tersambar petir. Setelah itu sang MC pun sadar jika ia terlahir kembali ke dunia ini, dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan sihir dari puncak kehidupannya yang dulu, bahkan saat usianya baru 4 tahun. Singkat waktu 3 tahun pun telah berlalu sejak sang MC bereinkarnasi. Setelah banyak meneliti, Eftal pun mengetahui jika tempatnya sekarang sama dengan yang pernah ia tinggali, hanya saja 400 tahun kemudian. Setelah itu nampak kakak sang MC yang bernama Fraser datang berkunjung. Diketahui jika sang MC hanya tinggal berdua dengan ibunya yang bernama Ilya. Fraser merupakan kakak Eftal tapi dia beda ibu. Dia sering datang ke sini untuk memberikan uang untuk mereka. Dilihat dari sikapnya, Fraser merupakan kakak yang sangat peduli dengan Eftal. Melihat Eftal sangat suka baca buku, ia pun akan membawakannya beberapa buku sebagai hadiah. Sang MC kemudian menanyakan kapan ia akan bertemu dengan sang ayah. Fraser lalu menjawab jika saat ini ayahnya sedang sibuk dan susah meluangkan waktu. Mendengar hal ini Eftal pun nampak murung, karena ia belum pernah bertemu dengan ayahnya. Diketahui jika sang ayah adalah Adipati Orkot. Dia adalah orang penting di bidang sihir di Kerajaan Azul. Dia adalah keturunan dirinya yang dulu alias Kaisar Petir. Dan karena itu sang MC sangat penasaran seperti apa dia. Tapi karena ibunya tidak punya bakat sihir, jadi istri dan para selir tidak menyukainya. Sang MC merasa penasaran, mengapa sang ayah harus punya anak dengan seseorang yang tak punya bakat sihir. Bahkan saking bencinya, istri-istrinya sampai mengirim mereka ke tempat antah berantah seperti ini. Singkatnya, keluarga Orkot tak mengakui sang MC sebagai putranya. Dan karena itu sang MC sampai sekarang belum bertemu dengan ayahnya. Melihat keadaan Eftal,
Fraser pun merasa kasihan dan ia akan membicarakan hal ini kepada ayahnya. Diketahui jika Fraser adalah putra kedua dari istri Adipati Orkot. Dia kasihan kepada Eftal dan ibunya, makanya dialah yang mengurus mereka. Eftal lalu merasa jika apapun yang terjadi di sekelilingnya, ia sama sekali tak peduli asal ia bisa belajar sihir lagi. Setelah itu Fraser lalu menanyakan, kedepannya sang MC ingin jadi apa? 兄さん、テートの魔法学院に行ってさ、魔導のほら、この子は私と一緒で魔法適性がありませんから。 Dan ternyata sang ibu berniat menyuruh Eftal belajar ilmu pedang dan masuk sekolah militer. Mendengar hal ini Fraser pun nampak senang, karena dirinya juga lulus dari sekolah militer. Tak hanya itu, dia juga merupakan murid terbaik di angkatannya. Awalnya Fraser memilih jalur itu, karena masih muda dan ingin memberontak dari keluarga penyihir. Tapi setelah dipikir-pikir, ini adalah pilihan yang paling tepat. Apalagi pendekar pedang yang bisa sihir itu langka, makanya militer sangat memprioritaskan hal ini. Setelah itu karena hari ini Fraser ada waktu luang, jadi ia ingin lihat kemampuan berpedang Eftal. ぜひお願いします。 Setelah itu nampak sang MC dibimbing Fraser dalam belajar ilmu berpedang. Melihat situasi ini Eftal pun menyadari sesuatu. Ia sempat heran kenapa Fraser hanya mengajarinya pelajaran dasar dan ilmu kemiliteran. Dan ternyata sejak awal sang kakak ingin dirinya masuk sekolah militer. Mungkin dia khawatir karena ia tak mempunyai bakat sihir. Tapi meski begitu, sang MC tetap akan memberitahukan jika dirinya ingin masuk akademi sihir. Meski Fraser mencoba menasehatinya, tapi Eftal tetap teguh pada pendiriannya. Melihat hal ini Fraser pun tak punya pilihan lain. Ia akan melancarkan sihir sekarang, dan jika Eftal bisa menirunya sedikit saja, maka ia sendirilah yang akan merekomendasikannya ke akademi sihir. Mendengar hal ini jelas saja membuat sang MC merasa senang. Sesaat sebelum melancarkan sihir, Fraser dalam hatinya meminta maaf kepada Eftal. Meski ini agak kejam, tapi semoga saja ini bisa membuatnya melihat kenyataan dan mengerti. Dan ternyata Fraser ingin mengeluarkan sihir tingkat tinggi agar sang MC tak bisa menirunya. Fraser lalu membaca mantra, namun itu malah membuat Eftal merasa heran. Level 2 Window Edge. Dan sesaat kemudian, Fraser ujung-ujungnya malah mengeluarkan sihir level 2, dan hanya menumbangkan satu pohon yang ada di depannya. Meski begitu dia malah nampak kelelahan. Ia lalu berpikir jika mantra ini pasti terlihat seperti mukjizat. Mendengar sang MC menganggap enteng sihirnya barusan, jelas saja membuat Fraser merasa terkejut. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. このレベルの魔法を扱うにはそれ相応の。Melihat serangan sihir sang MC barusan, jelas saja membuat Fraser merasa terkejut. Apalagi ini tanpa mantra dan dilakukan oleh anak berusia 7 tahun. Dia nampak begitu terkejut, karena hanya seorang sage yang sudah berlatih puluhan tahun yang bisa melakukannya. Melihat sikap Fraser, Eftal pun nampak terkejut. Sang MC lalu meminta maaf karena seharusnya ia meniru sihir sang kakak. Tapi hasilnya malah mendekati level 4. Mendengar hal ini membuat Fraser kembali terkejut, karena level 4 dianggap sihir ultra lanjutan. Level 4 は開魔法じゃ。 Fraser lalu menanyakan bagaimana adiknya bisa memakai sihir setingkat itu. Eftal tentu saja tak bisa bilang soal reinkarnasinya. Oleh karena itu ia beralasan jika ini didapat dari penelitiannya. Tapi karena Fraser menganggap sang adik sedang bercanda, jadi Eftal pun mengatakan hal demikian. 本当ならレベル10までやれるんだけど。レベル 10! それはロストテクノロジー。 Setelah melihat Fraser pingsan, sang MC tak akan pernah membiarkan siapapun di kehidupan ini melihatnya menggunakan sihir. Tapi saat melihat reaksi Fraser barusan, jelas saja ada yang salah dengan dunia ini. Dan sebenarnya saat ia mengalahkan naga sebelumnya, mereka malah menganggap jika ini mukjizat dari Tuhan. Setelah mempelajari buku itu, sang MC pun menyadari sesuatu. Ia tak tahu apa yang terjadi selama 400 tahun terakhir. Tapi sepertinya budaya sihir sudah jauh merosot sejak saat itu.
Dan melancarkan sihir tanpa mantra juga bukanlah hal yang umum. Dan pantas saja Fraser pingsan saat melihat sihirnya. Fraser kembali panik saat mengingat anak 7 tahun melancarkan sihir tanpa mantra. Karena tak ingin terus-terusan begini, jadi sang MC pun mengubah faktanya. Ia berkata jika Fraser memakai mantra luar biasa untuk meledakkan pohon. Lalu serpihannya terkena kepala sang kakak hingga pingsan. Mendengar hal ini jelas saja membuat Fraser merasa lega. Setelah itu sang MC pun memutuskan untuk belajar diam-diam. Dan ia juga memutuskan untuk mengikuti saja kemauan Fraser soal masuk sekolah militer. Setidaknya untuk sementara waktu. Sebenarnya sang MC tak ingin masuk sekolah militer. Namun skill Indomitable dari kehidupan lamanya mungkin membuat kepribadiannya jadi agak berubah. Semakin sering ia kalah, semakin marah dirinya. Dan karena itu sang MC terus-terusan mengajak sang kakak untuk latihan lagi dan lagi. Singkat waktu setelah berumur 10 tahun, sang MC mulai berpikir ingin menjadi lebih kuat dengan ilmu bela diri, dengan cara yang melampaui sekedar sihir. Eftal lalu berkata jika menggunakan pedang itu menyenangkan, dan gelar pendekar sihir terkuat juga kedengarannya keren. Tak lama kemudian nampak Fraser mengajak sang MC latihan. Dan ternyata saat ini, Fraser telah memanggil pelatih khusus untuk menggantikannya mengajar. Tak lama kemudian pelatih khusus itu pun datang. Dan ternyata Fraser telah menceritakan tentang Eftal kepada dia. Melihat badannya yang sangat besar jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Diketahui jika dia bernama Moria, dan merupakan mantan komandan kesatria kerajaan Azul. Moria lalu menyuruh sang MC untuk menyerang sesukanya. Dan dia akan membiarkannya untuk mulai duluan. Meski dia mengatakan sesukanya, namun Eftal sama sekali tak melihat celah serangan. Sang MC sadar jika dia sangatlah kuat. Melihat Eftal tak menyerangnya, Moria pun nampak kecewa karena ia sudah datang jauh-jauh ke sini tapi dia cuma berdiri. Sebenarnya sang MC tak bisa bergerak setelah merasakan aura yang menakutkan dari Moria. Dan karena sang MC hanya berdiri, jadi Moria pun akan memulai serangan duluan. Melihat serangan Moria, sang MC pun merasa jika serangannya sangat cepat dan ia tak bisa melihat pedangnya bergerak. Melihat Moria terus-terusan menganggap remeh, sang MC pun tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan peningkatan kemampuan fisik. Moria akhirnya mengerti kenapa Fraser merekomendasikan anak ini. Fraser lalu berkata jika ia telah menyadari kemampuan Eftal saat melatihnya. Dia ada sedikit mana di tangannya saat memegang pedang. Eftal memang tak punya bakat sihir, namun dia bisa mengendalikan mana di tubuhnya dengan kelancaran mengejutkan. Jadi karena itu Fraser menganggap jika dia seperti mage atau sage sungguhan. Melihat Moria menertawakannya jelas saja sang MC nampak kesal. Dan andai memakai sihir, maka ia akan menang dengan mudah. Tapi tak ada artinya jika ia mengalahkannya seperti itu. Dan sekarang ia ingin mengalahkannya dalam pertarungan. Setelah itu nampak mereka beradu pedang. Melihat Eftal kesulitan, Moria pun berkata jika dia kekurangan teknik. Dan butuh 3 tahun lagi sebelum dia bisa menandinginya. Tapi sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Pada akhirnya Moria pun kalah. Sang MC nampak heran karena tubuhnya bergerak sendiri. Eftal lalu menyadari jika ia pernah belajar teknik bantingan ini di dunia lain. Setelah itu Moria pun mengaku kalah dan Eftal pun lulus ujian. Dan ternyata Moria adalah kepala sekolah ilmu militer Azul. Dan mulai usia 15 tahun, sang MC akan menjadi murid di sekolah militer yang sesungguhnya. Mendengar hal ini sang MC pun tak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Singkat waktu tiba saatnya sang MC berumur 14 tahun. Nampak Fraser merasa khawatir, karena sang adik belum kembali padahal sebentar lagi akan hujan. Ilya lalu memberitahukan jika kemungkinan Eftal sedang berlatih pedang, dan dia tak pernah kembali meski cuaca buruk. Dan ternyata Eftal pergi untuk melatih sihir level 10-nya. Suasana hujan seperti ini sangat menguntungkan, karena sang MC bisa berlatih sihir tanpa ada yang menyadari. Tapi tak lama kemudian Fraser datang,
dan berkata jika ia melihat sambaran petir yang mengerikan. Dia nampaknya khawatir karena takut terjadi apa-apa dengan adiknya. Padahal kita pun tahu jika petir itu berasal dari sihir sang MC. Fraser lalu memperingatkan sang MC agar dia tak terluka karena tahun depan dia akan masuk sekolah militer. Diketahui jika sejak ujian masuk itu, sudah diputuskan bahwa sang MC akan masuk sekolah militer. Di dunia ini usia 15 tahun sudah dianggap dewasa. Tapi meski begitu sang MC tetap tak ingin masuk sekolah militer. Dengan tes bakat sihir yang sekarang ada di mana-mana, ia tahu akan sulit baginya menapaki jalan sihir. Tapi meski begitu keputusannya sudah bulat. Dan saat usia 15 tahun nanti ia akan pergi meninggalkan rumah dan akan menuju akademi sihir sendirian. Dan ternyata sang ayah katanya ingin bertemu dengan Eftal. Mendengar hal ini membuat Ilya terharu, dan ia sangat senang karena Eftal telah diakui oleh ayahnya. Tapi sejujurnya sang MC merasa tak ada gunanya bertemu dengan pria yang mengabaikannya selama 14 tahun. Tapi karena sang MC tak ingin membuat dua orang ini sedih, jadi ia pun memutuskan untuk mengikuti kemauan mereka. Singkat waktu nampak mereka bertemu dengan sang ayah yaitu Adipati Orkot. Melihat perkenalan sang anak, entah mengapa dia merasa kesal dan menyuruhnya memanggilnya Adipati Orkot. Dan ternyata dia tak pernah mengakui keberadaan sang MC, karena menganggap jika Eftal merupakan aib keluarga. Mendengar hal ini jelas saja membuat sang MC merasa syok. Orkot lalu berkata, jika Eftal keturunan sang kaisar petir tapi dia tak punya bakat sihir. Dan pastinya kaisar petir akan menangis. Orkot sudah mendengar jika Eftal mendapat undangan khusus ke sekolah militer, dan itu membuatnya sangat bahagia. Melihat sang ayah sangat bahagia dengan kabar ini, awalnya sang MC merasa jika dia telah berubah. Namun ternyata semuanya salah besar. Orkot merasa sangat senang, karena sekarang ia tak perlu lagi membayar makanannya. Dan kalau dia masuk lewat undangan, maka semua makanan dan tempat tinggalnya gratis. Bahkan mulai tahun ketiga dia akan mendapatkan tunjangan. Karena hal itu sekarang ia tak perlu mengeluarkan uang untuknya lagi. Semuanya akan baik-baik saja, selama dia tak mencoreng nama baik keluarga. Orkot lalu menyuruh anaknya yang bernama Yoachim untuk menguji apakah dia cukup kuat agar tidak mempermalukan dirinya di sekolah militer. Meski dia adalah anak yang lahir karena keisengannya, tapi tetap saja orang-orang akan mengira jika dia bagian keluarga ini. Oleh karena itu Orkot melakukan hal tersebut. Mendengar perintah ayahnya, Yoachim dengan raut wajah menyeramkan pun tentu saja menerimanya. Sang MC pun pada akhirnya sadar mengapa ia dipanggil ke sini. Setelah itu nampak Eftal akan latih tanding dengan Joachim. Meski ini hanya latihan, tapi Fraser tetap meminta adiknya untuk hati-hati. Meski kelihatan seperti itu, tapi dia mendapatkan nilai tertinggi ilmu pedang di sekolah. Dan jika adiknya merasa tak bisa menang, maka Fraser menyarankannya untuk langsung menyerah. Setelah itu nampak Joachim memberikan pedang latihan kepada sang MC. Melihat pedang kayu itu cukup berat jelas saja membuat Eftal merasa terkejut. Joachim lalu berkata jika ia akan memberi pelajaran kepada Eftal dan ibu bodohnya itu. Tak hanya berkata demikian, bahkan dia menganggap Ilya sebagai ternak. Tak punya bakat sihir, dan dia memohon pada ayah agar diizinkan melahirkan sang MC. Tapi saat dilahirkan anaknya malah sama sekali tak punya bakat sihir. Dan karena itu Joachim menganggap jika Ilya hanyalah aib keluarga dan ia akan menghabisinya. Tapi menghabisi Eftal juga sudah cukup bagi Joachim. Setelah itu Joachim akan memberi Eftal keringanan, dan menyuruhnya untuk menyerang terlebih dahulu. Mendengar Joachim kembali menghina ibunya, jelas saja membuat emosi sang MC memuncak. Ia sangat marah karena dua orang sialan itu adalah keturunannya. Melihat Joachim kesulitan menandingi ilmu pedangnya, Eftal pun merasa heran apakah dia memang benar bisa memakai pedang. Sang MC kemudian memakai penguatan kemampuan fisik, yang membuat Joachim merasa terkejut. Dia bertanya-tanya, apakah Eftal benar-benar anak yang sama seperti tadi.
Setelah mengalahkan Joachim, Eftal lalu berkata jika dia menghina ibunya lagi, maka ia akan menghabisinya. Setelah itu Eftal lalu mengajak sang ibu untuk pergi dari sini. Melihat anaknya sangat kuat, Ilya pun bertanya-tanya apakah dia masih Eftal yang ia kenal. Dan saat sang MC mengiyakannya, Ilya merasa sangat bahagia. Eftal kemudian mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, karena sudah mengundangnya hari ini. Orkot yang masih syok dengan kejadian ini pun menjawab, semoga dia berhasil di sekolah militer tahun depan. Singkat waktu nampak Ilya memasak makanan favorit Eftal. Namun bersamaan dengan itu terdengar orang yang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Moria dan Fraser. Dan mereka berdua nampak membawa seorang bayi. Fraser lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari yang lalu diketahui jika Kesatria Suci dan pasukan Azul telah berangkat berperang melawan negara tetangga. Dan selama pasukan itu pergi, mereka dari pengawal kerajaan yang harus mempertahankan ibu kota. Fraser mengerahkan anak-anak sekolah militer buat melindungi kota, karena ia mendengar informasi jika faksi menteri berencana menghabisi pangeran saat pasukan utama mereka sedang pergi. Tak lama kemudian nampak mereka mendengar laporan, jika kaum barbar dari selatan sedang menyerang ibu kota. Dan karena kejadian itu, Fraser dan Moria pun bisa sampai di sini. Fraser lalu berkata jika itu terjadi begitu mendadak, dan ini satu-satunya tempat aman yang terpikirkan olehnya. Setelah mendengar cerita ini, Eftal pun sadar jika putra kedua Raja Azul lebih berbakat daripada putra sulungnya. Dan putra kedua itulah yang menjadi raja sekarang, sedangkan putra sulungnya menjadi menteri mahkota. Dan karena putra kedua itu tadinya tak punya pewaris laki-laki, maka putra dari si sulung yang hampir pasti mewarisi tahta. Namun raja sekarang punya seorang putra, yang membuat faksi menteri menginginkan dia mati. Eftal lalu menanyakan, bagaimana kaum barbar itu bisa masuk ke ibu kota, padahal pertahanannya sudah diperkuat oleh sang kakak. Fraser lalu menjawab jika sang ayah pasti dalang di balik semua ini. Karena jika tahta berpindah tangan, maka dialah yang paling diuntungkan dari segi kedudukan dan kekuatan. Karena mereka sudah tak bisa kembali ke ibu kota, jadi Fraser berencana akan menyeberangi perbatasan dan membawa pangeran ke tempat aman bersama pasukan utama. Saat mereka berdua akan pergi, nampak Eftal ingin ikut di misi kali ini. Hal itu membuat Moria merasa sangat senang dengan keputusan sang MC. Eftal melakukan ini, karena ia ingat betul bagaimana raja saat itu memberi mereka perbekalan, saat pertarungannya melawan Raja Iblis 400 tahun yang lalu. Jadi karena itu ia punya kewajiban melindungi negeri ini. Sang MC lalu meminta maaf karena sudah membuat ibunya khawatir. Ia tak bisa membiarkan ayahnya dan orang-orangnya lolos begitu saja. Saat di perjalanan nampak Eftal merasa ada yang aneh, karena ia tak melihat seekor binatang pun. Bersamaan dengan itu terdengar suara petir, yang membuat mereka merasa terkejut. Karena merasa gelisah, jadi mereka pun bergegas pergi keluar dari hutan. Tapi saat akan keluar dari sana, mereka dibuat terkejut karena melihat banyak sekali pasukan. Ternyata yang sedang menghalang mereka adalah divisi penyihir pribadi Duke, yang dipimpin oleh ayah mereka yaitu Adipati Orkot. Awalnya mereka berencana akan mundur, tapi sayang jalan di belakang mereka telah terbakar. Fraser pun sadar jika suara yang mereka dengar tadi adalah untuk membakar hutan. Karena mereka tak punya jalan untuk kabur, jadi Fraser pun memutuskan untuk membujuk ayahnya supaya mundur. Meski Moria merasa ragu, namun Fraser tetap meyakinkan jika ayahnya tak seburuk itu. Melihat Fraser mengajak berdiskusi, Orkot pun akan menuruti permintaannya, apalagi dia adalah anaknya sendiri. Melihat ayahnya datang jelas saja membuat Fraser merasa senang. Ia menganggap jika sang ayah telah mengerti, dan ingin berdiskusi dengannya. Tapi sesaat kemudian ekspresi Orkot tiba-tiba berubah, dan berkata jika Fraser telah menghalanginya. Melihat Fraser diserang sontak membuat Eftal merasa terkejut. Orkot nampak gembira, dan menyuruh bawahannya untuk membakar habis semuanya. Melihat formasi ritual itu Moria pun nampak terkejut. Karena itu adalah mantra terkuat yang memakai nama salah satu 4 kaisar legendaris. Dan nama sihir itu ialah level 6 Eftal. Melihat kakaknya terkena serangan itu jelas saja membuat emosi Eftal memuncak.
dan dia langsung berkata jika mereka pasti akan menyesal. Melihat ekspresi Eftal, Moria pun bertanya-tanya mengapa dia terlihat berbeda. Sang MC lalu berkata, jika ia akan menunjukkan pada mereka seperti apa sihir yang sesungguhnya. Dia kemudian mengeluarkan sihir level 9 yang bernama Kokitus. Dan dalam sekejap hutan itu langsung membeku. Melihat mantra dengan kekuatan tak masuk akal, jelas saja membuat para musuh merasa terkejut. Eftal memakluminya, karena mereka baru melihat mantra sekuat ini dirapal sendirian. Meski sihir air bukan keahliannya, tapi itu tetap saja tak bisa mereka hentikan. Dan sang MC sangat kesal, karena usahanya dulu mengajari mereka untuk memakai sihir dan bertarung telah sia-sia. Merasa takut dengan Eftal, Orkot lalu menyuruh para bawahannya untuk menunjukkan kengerian divisi penyihir. Mereka kemudian mengeluarkan sihir level 5 yang bernama Explosion Arrow. Melihat semua serangan itu mengenai Eftal dengan telak, Orkot pun merasa senang karena menganggap jika Eftal telah berhasil dihabisi. Namun saat melihat sang MC masih hidup, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Sang MC lalu berkata jika ada yang namanya lingkaran pertahanan sihir. Dan saat menyadari mereka tak tahu apa-apa, Eftal pun kesal karena mereka sangat bodoh. Orkot yang marah besar kemudian memerintahkan semua divisi untuk menyerang dengan sihir terkuat mereka secara bersamaan. Dan ternyata mereka mengeluarkan sihir level 6 Eftal versi mini. Melihat namanya dipakai untuk sihir seperti ini, jelas saja membuat sang MC merasa terhina. Dia kemudian mengeluarkan sihir level 7, yaitu Extra Magic Guard. Dan sihir itu jelas saja mampu menahan sihir mereka dengan mudah. Melihat hal ini jelas saja membuat mereka merasa terkejut, karena Eftal bisa meniadakan mantra yang dianggap legendaris. Melihat keganasan sang MC, sontak membuat para pasukan itu merasa ketakutan dan berusaha kabur. Eftal lalu berkata, apa ibu mereka tak pernah mengajari agar jangan membelakangi musuh saat bertarung? Dan apa boleh buat, Eftal akan menunjukkan satu hal terakhir sebelum mereka mati. Melihat sang MC mengendalikan cuaca, mereka yang terkejut beranggapan jika ini adalah kekuatan ilahi. Eftal lalu berkata jika ini bukan hanya sekedar awan. Sihirnya bukan omong kosong murahan, yang cuma mengendalikan listrik statis seperti punya mereka. Karena yang ia kendalikan adalah petir itu sendiri. Nampak sihir itu sangat dahsyat dan mampu menghabisi semua pasukan dalam sekejap. Dan hanya tersisa Joachim dan Orkot, yang sengaja sang MC sisakan. Melihat sang MC datang, Joachim yang tak menyadari posisinya kembali dikasih pelajaran oleh Eftal. Eftal sengaja tak menghabisi mereka, karena ia tak ingin dalang dari penyerangan pangeran mati di sini bersama anak buahnya. Dan sang MC tak akan menunjukkan belas kasihan pada orang yang tega menghabisi anaknya sendiri. Setelah kudeta itu gagal, nampak Orkot dan Joachim dihabisi di depan umum. Dan secara mengejutkan Fraser berhasil selamat, karena kalung pusaka keluarganya telah menyelamatkan nyawanya. Dan ternyata kalung itu bernama Oberon Guard, dan dulu itu adalah milik sang MC. Tak lama kemudian nampak sang MC memeluk kakaknya, dan ia sangat bahagia karena Fraser telah selamat. Diketahui jika ada pembicaraan untuk mencabut gelar ayahnya setelah upaya kudeta tersebut. Tapi karena Fraser mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan putra mahkota, status bangsawan itu pun tetap dipertahankan setelah eksekusi. Dan setelah ayahnya meninggal, Fraser kemudian mengambil alih sebagai kepala keluarga. Level 7 Evil Flare Level 7 Chaos Speed. Melihat sang MC mengeluarkan mantra level 7 berturut-turut, jelas saja membuat mereka berdua terkejut. Eftal lalu meminta maaf karena tidak memberitahukan ini dari awal. Fraser tak mempermasalahkannya, karena sang adik pasti punya alasan yang kuat. Moria juga memakluminya, karena dengan kekuatan sebesar ini ia yakin ada rahasia yang disimpan. Dan jelas saja sang MC tak bisa bilang jika ia telah bereinkarnasi. Mereka kemudian akan menyimpan rahasia ini, dan Fraser meminta adiknya untuk tidak memakai kekuatan ini di depan orang lain. Karena dunia bakal kacau jika ada yang melihat ini.
Setelah itu Eftal lalu memberitahukan jika ia akan masuk Akademi Sihir. Moria nampak terkejut, karena dia masih ingin masuk akademi dengan sihir sekuat itu. Eftal lalu menegaskan jika ia ingin menempuh jalan sihir. Melihat tekad Eftal yang sangat kuat, mereka berdua pun memahaminya. Dan Moria akan tetap mengajari Eftal sampai usia 15 tahun, karena jago main pedang itu selalu berguna. Setelah itu nampak sang MC akan berangkat menuju Akademi Sihir. Melihat anaknya akan pergi jelas saja membuat Ilya merasa bersedih. Eftal lalu berterima kasih karena sang ibu telah merawatnya selama ini. Setelah berpamitan dengan mereka, Eftal bertekad akan melampaui batas bakatnya. Ia takkan berhenti melangkah sampai mencapai puncak sihir. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, nampak sang MC akan istirahat sebentar di kedai teh. Saat sedang menikmati minuman itu, terlihat seorang kakek tua mengucapkan terima kasih kepada penyihir terkenal yang bernama Edward, karena dia telah jauh-jauh datang ke pelosok begini. Dan semoga saja dia berkenan mengajarkan kepada para murid apa itu sihir yang sesungguhnya. Mendengar hal ini, Edward yang nampak congkak pun kesal, karena kakek tua itu telah mengganggunya membaca. Tak hanya itu, dia dengan sangat bangganya berkata jika di usia 20 tahun, ia sudah mencapai rang A di guild petualang. Berbeda dengan si kakek tua yang umurnya 50 tahun tapi masih rang C. Dan karena hal ini si pria congkak menganggap jika dia adalah sampah. Setelah kakek tua itu meminta maaf, ia lalu berkata jika dirinya telah menyiapkan jamuan malam untuk menyambutnya. Edward langsung menolak, karena malam ini adalah malam istimewa bagi dirinya dengan gadis iblis di sampingnya. Dan ternyata hari ini merupakan hari di mana slave crest di tubuh gadis iblis itu selesai menempel. Itu artinya jika dia mengisinya dengan benih sebelum slave crest itu terpasang, maka mantranya akan rusak. Mendengar pembicaraan ini, Eftal pun sadar jika gadis itu adalah budak esek. Dan masa saat dia tak bisa menidurinya akan segera berakhir. Eftal lalu mengingat tentang Merlin, karena dia mungkin akan jadi budak seperti itu jika ia tak menampungnya. Tak lama kemudian nampak seseorang datang, dan melaporkan jika ada ork raksasa yang muncul. Melihat ork tersebut jelas saja membuat semua orang merasa panik. Apalagi di pelosok desa begini tak mungkin ada petualang atau kesatria. Tapi tak lama kemudian si kakek tua langsung menenangkan mereka, karena Edward si api gila telah ada di sini. Dan dia adalah petualang rang A. Edward lalu berkata jika ork raksasa itu adalah monster rang B kelas atas. Tapi bagi seorang petualang rang A, makhluk rendahan seperti itu bukan apa-apa. Mendengar hal ini, para gadis pun langsung jatuh cinta kepada Edward. Tak hanya para gadis, Eftal juga merasa senang karena meski sudah 400 tahun berlalu, petualang rang A itu tetap hebat. Edward lalu berkata jika ia akan menunjukkan kepada mereka apa itu sihir sejati. Mendengar hal ini jelas saja membuat mereka sangat antusias. Edward lalu merapalkan mantra yang cukup panjang, dan itu untuk mengeluarkan sihir level 4. Edward lalu berkata jika itu adalah sihir terkuatnya. Dan ini bukanlah tontonan yang bisa mereka lihat secara gratis. Melihat sihir itu, sang MC pun bertanya-tanya apakah benar itu adalah sihir level 4. Awalnya Edward beranggapan jika monster itu telah kalah, tapi ternyata monster itu sama sekali tidak terluka. Edward lalu menyadari jika monster itu adalah ork berseker, dan merupakan jenis ork terkuat. Merasa jika dirinya tak mungkin menang, Edward kemudian melarikan diri dari sana. Tak hanya itu, dia dengan teganya mengurung mereka untuk dijadikan umpan. Melihat hal ini jelas saja membuat mereka merasa panik. Level 6 Seraph Dispel. Melihat sihir itu berhasil dihancurkan dengan mudah, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Orang-orang pun merasa senang dan langsung melarikan diri. Melihat dirinya jadi pusat perhatian, jelas saja membuat Eftal merasa malu. Sang MC pun kebingungan apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia kemudian memiliki ide cemerlang. Eftal akan memakai mantra level 3 untuk kamuflase, lalu langsung ia susul dengan level 9. Dan dengan begitu mereka akan mengira ia hanya memakai sihir level 3. Setelah menghindari serangan ork tersebut,
Eftal pun akan menjalankan rencananya. 行くぞレベル3ファイヤーアタック。あの子レベル3が撃てるのか。 Setelah berhasil mengenainya, Eftal pun akan mengeluarkan mantra level 9. Tapi secara tiba-tiba mantra level 3 saja sudah berhasil menumbangkannya, dan hal itu membuat sang MC serta orang-orang di sana merasa terkejut. Edward merasa kebingungan, padahal mantra level 4-nya saja tidak mempan. Kakek tua itu lalu menjawab, jika sihir barusan tak seperti mantra milik Edward. Karena dia telah menempa dan memurnikan sihirnya dengan benar. Dan itu memberinya daya setara dengan level 5. Kakek tua itu pun bertanya-tanya, bagaimana anak usia 15 tahun melakukan hal ini. Melihat monster itu terbakar, Eftal pun merasa jika mantra level 1 saja seharusnya sudah cukup. Tak lama kemudian sang MC merasa jika ia telah menjadi pusat perhatian. Namun ternyata mereka malah fokus ke daging orc tersebut yang terlihat enak untuk dimakan. Saat akan pergi dari sana, sang MC kemudian menyuruh Edward untuk menghormati orang yang lebih tua. Karena beliau jauh lebih paham seluk-beluk sihir daripada dia yang berada di rang A. Dan yang barusan dia lakukan itu adalah percobaan pembunuhan. Dan itu merupakan tindak kejahatan besar. Karena itu dia tak berhak memiliki budak. 彼女を自由にして自首してください。はい。では Tak lama kemudian nampak gadis itu terus membuntuti sang MC. Karena telah ketahuan, gadis itu pun langsung terus terang jika dirinya ingin sang MC menjadi majikannya. Mendengar hal ini sontak membuat Eftal langsung memerah. Gadis itu ingin sekali sang MC menjadi majikannya, karena jika tidak ia akan ditangkap sebagai budak buronan. Eftal pun sadar jika slave crash itu tidak mudah dihapus, meski dia sudah tidak punya majikan. Dalam arti tertentu budak yang tautan majikannya telah terputus, bebas untuk dimiliki siapa saja. Kalau ada orang aneh memaksanya membuat kontrak, maka nasibnya akan menjadi lebih buruk lagi. Dan dia bahkan bisa dihabisi kalau membangkang. Gadis itu lalu berkata jika sang MC sangat baik, dan sejuta kali lebih baik dari orang tersebut. Eftal yang memerah lalu menanyakan bagaimana dia bisa berakhir menjadi budak. Diketahui jika klannya telah diperbudak oleh manusia, sejak mereka kalah dengan negara-negara manusia dulu. Eftal pun menyadari, jika menjadi budak butuh banyak urusan administrasi untuk benar-benar dibebaskan. Dan untuk meyakinkan sang MC, gadis itu lalu berkata jika ia keturunan keluarga kerajaan iblis dan kerabat jauh dari kepala Akademi Merlin. Mendengar kata Merlin jelas saja membuat Eftal merasa terkejut. Ia lalu menanyakan apakah Merlin yang dimaksud adalah muridnya Eftal si Kaisar Petir. Gadis itu pun mengiyakannya, dan berkata jika dia adalah penyihir iblis terkuat. Mendengar hal ini membuat Eftal merasa sangat bahagia. Karena 400 tahun kemudian dia telah sukses besar. Dan bahkan dia telah menjadi kepala Akademi Sihir. そっかそうなんだね。400年だよ400年。 Dan setelah itu Eftal pun memutuskan, ia akan menjadi majikannya untuk sementara. Mendengar hal ini jelas saja membuat gadis itu merasa sangat bahagia. Diketahui jika dia bernama Anastasia. Singkat waktu nampak mereka telah sampai di kota. Eftal lalu memberitahukan jika ia ke sini untuk ikut ujian masuk Akademi Sihir besok hari. Mendengar masternya akan ikut sebagai murid meski dengan kekuatan sihir sehebat itu, jelas saja membuat Anastasia merasa terkejut. Awalnya sang MC akan langsung cari penginapan. Tapi saat mendengar perut Anastasia keroncongan, jadi ia pun memutuskan untuk cari makan terlebih dahulu. Melihat masternya akan makan di tempat yang sangat mewah, jelas saja membuat Anastasia merasa terkejut. Saat masuk ke dalam sana, nampak mereka disambut oleh para pelayan. Meski terkejut dengan penampilan sang MC dan Anastasia, tapi mereka tetap melayaninya. Sayangnya saat sampai di ruang makan, Anastasia tetap dihina oleh orang-orang karena dia adalah budak. お腹いっぱい。あれそんなところで何してるの？ Dan ternyata alasan Anastasia duduk di sana, karena dia adalah seorang budak. Meski Eftal menyuruhnya untuk duduk di kursi, tapi dia merasa tak pantas karena budak seharusnya berlutut di samping majikannya. Melihat sikap Anastasia yang merasa tak pantas, sang MC pun sadar jika dia pasti terbiasa menjadi budak. Dan pada akhirnya Anastasia setuju,
karena Eftal berkata jika ini adalah perintah. Setelah duduk di sana Anastasia merasa senang, karena kursinya benar-benar empuk. Tapi tak lama kemudian datang kepala pelayan, yang berkata jika restoran mereka melarang tegas budak duduk di kursi. Dan tempat ini adalah restoran mewah yang khusus melayani kalangan atas. Dia lalu menanyakan apakah sang MC punya uang untuk membayar makanan ini. これで足りません。足りなければまだあるけど。 Ternyata itu adalah Dragon Drop. Satu butir sebesar itu harganya lebih dari 500 keping emas. Melihat betapa kayanya sang MC, pelayan itu langsung meminta maaf. Eftal akan membayar dengan satu Dragon Drop, asal mereka membawa semua daging terbaik yang mereka punya. Mendengar hal ini jelas saja mereka langsung mengiyakannya, dan akan mengantar sang MC dan Anastasia ke ruang VIP. Ternyata Eftal mendapatkan ini dari ibunya, dan tentunya itu dulu milik ayahnya. Setelah itu nampak mereka menghidangkan makanan yang banyak kepada sang MC dan Anastasia. Gadis itu nampak terharu, karena baru sekarang ia diperlakukan seperti ini. Dan apakah ia pantas menerimanya? Mendengar hal ini Eftal lalu menenangkan gadis itu, dengan berkata jika ia senang karena Anastasia berada di sini. Sang MC lalu menyadari jika Anastasia sudah lama menjadi budak, karena ia sampai lupa bagaimana rasanya marah. Dan oleh sebab itu, Eftal lalu meminta Anastasia untuk mengatakan jika ada yang membuatnya kesal. ご主人様。 Keesokan harinya nampak mereka tiba di Akademi Sihir. Dan saat Eftal akan mendaftar, Anastasia lalu mengucapkan terima kasih karena sang master telah memberinya baju baru. Melihat banyaknya orang di sana, Eftal lalu berkata jika masuk akademi sangat susah. Hal ini terjadi karena orang-orang berlomba masuk ke Akademi Sihir. Jika lulus, masa depan mereka akan terjamin karena enggak bakal susah cari kerja. Dan karena siapapun bisa ikut ujian ini, jadi Eftal menyuruh Anastasia untuk mendaftar juga. Meski Anastasia merasa ragu dengan kemampuannya, tapi Eftal yakin jika dia pasti bisa. Apalagi dia punya bakat sihir yang jauh lebih besar daripada kebanyakan manusia, dan dia adalah kerabat Merlin. Diketahui jika pengawas ujian itu ialah petualang rang B bernama Franz Bauer. Dan ujian pertama ini mereka harus bertanding Battle Royale. Mereka akan bertarung sampai hanya 5 yang tersisa. Mereka juga boleh memakai sihir, senjata atau cara apapun yang diinginkan. Dan yang terpenting mereka harus menyingkirkan lawannya dari arena. Tak lama kemudian Battle Royale pun dimulai, dan 50 peserta diminta masuk ke arena. Nampak sang MC dan Anastasia dikepung oleh para peserta lainnya. Melihat hal ini Franz sadar jika dalam Battle Royale, langkah standar adalah menyingkirkan yang paling lemah terlebih dahulu. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat apa yang dilakukan sang MC, Franz yang terkejut menyadari jika dia telah memakai peningkatan kemampuan fisik. Tapi meski begitu ini tak akan mudah, karena semua orang akan bekerja sama untuk mengalahkan yang kuat. Tak lama kemudian nampak mereka kembali menyerang. Anastasia tak tinggal diam, dan langsung merapalkan mantra untuk menyerang mereka. Melihat hal ini jelas saja membuat Franz dan peserta yang lain dibuat terkejut. Anastasia yang malu-malu, kemudian menanyakan kepada sang master apakah ia telah berlebihan. Eftal pun tak setuju, dan menganggap jika dia sangat berbakat. Tapi meski begitu, apakah dia benar-benar tak bisa melancarkan sihir tanpa rapalan? Mendengar perkataan sang MC barusan, Franz lalu tertawa karena dia tak tahu dasar-dasar sihir. Anastasia juga berkata, jika melancarkan sihir pastinya memerlukan rapalan. Sang MC lalu membantah hal itu, karena jika repot-repot memakai rapalan, maka dia tak bisa melakukan hal seperti ini. Setelah itu nampak Eftal mengeluarkan sihir level 4. Melihat dia memakai mantra level 4 sekaligus, jelas saja membuat Franz dan Anastasia merasa terkejut. Mereka juga tak bisa berkata apa-apa,
Saat melihat 589 peserta juga tereliminasi karena sihir sang MC. Singkat waktu nampak mereka memulai ujian tulis. Eftal tak merasa kesulitan, karena ia telah menguasai studi sihir di kehidupan sebelumnya. Tapi meski begitu soal ini banyak sekali. Hei, そこまで! Anastasia lalu menanyakan bagaimana ujian tulisnya. Eftal lalu menjawab jika soalnya memang banyak, tapi ia berhasil menyelesaikan semua. Mendengar hal ini nampak Anastasia merasa terkejut. Dan ternyata sang MC telah salah paham. Awalnya dia berpikir jika para peserta harus menjawab semuanya untuk lulus. Tapi ternyata mereka harus menjawab pertanyaan yang terkait bidang yang paling mereka kuasai saja. Nampak para guru dan kepala sekolah merasa terkejut, karena sang MC mendapatkan nilai tertinggi. Dan dalam sejarah akademi ini, tak ada murid yang mendapatkan nilai seperti itu. Karena merasa tak percaya, mereka menduga jika murid itu telah berbuat curang. Dan saat mengetahui jika namanya meniru nama Eftal salah satu dari 4 kaisar legendaris, kepala sekolah itu pun menganggap jika ini adalah sebuah penodaan. Dan dia yakin jika sang MC telah berbuat curang. Tak lama kemudian Franz datang dan memberitahukan jika anak itu telah mengeluarkan mantra paralel level 4 di ujian pertama. Mendengar hal ini sontak membuat mereka merasa terkejut. Karena kebanyakan orang bisa memakai mantra level 4 saat pasca sarjana. Apalagi ditambah dengan aktivasi paralel, dan bahkan staf pengajar mereka belum bisa melakukannya. Dan saat melihat kemampuannya, Franz yakin jika dia mendapatkan nilai secara jujur. Mendengar hal ini Pak Kepsek pun bertanya-tanya, apakah dia benar-benar titisan sang kaisar petir. Setelah itu nampak para peserta melihat hasil ujiannya. Dan saat sang MC sedang mencarinya, nampak Anastasia datang dan memberitahukan jika ia masuk kelas khusus. Eftal tak mempermasalahkan tingkah Anastasia barusan, dan ia lalu mengucapkan selamat karena dia telah lulus. Setelah itu nampak sang MC akan memeriksa apakah ia lulus juga. Tapi tak disangka nomor peserta sang MC tak ada di sana. Melihat masternya tak lulus ujian, Anastasia pun tak terima dan akan protes. Namun saat akan pergi Anastasia dibuat terkejut, karena ada sesuatu di sana. Dan ternyata sang MC lulus ujian dan masuk siswa elit khusus. Melihat hal ini jelas saja membuat Anastasia merasa gembira. Meski dirinya telah lulus, namun Eftal tak mengerti maksud dari siswa elit khusus tersebut. Tak lama kemudian nampak Anastasia menemukan berkas tentang jabatan siswa elit khusus tersebut. Ternyata jabatan itu bebas biaya sekolah, asrama gratis, makan gratis, dan ditambah tunjangan khusus. Tapi meski demikian Eftal harus ikut kegiatan promosi atas nama sekolah, dan ikut serta dalam acara dengan sekolah-sekolah lain. Meski ini luar biasa, tapi sang MC sadar jika ia hanya jadi maskot sekolah daripada murid. Dan ini bukanlah sesuatu yang ia cari. Sang MC ingin memakai perpustakaan sekolah dan fasilitas lainnya tanpa menarik perhatian, serta mencoba menemukan terobosan soal bakat sihir. Dan itulah kehidupan sekolah ideal yang ia inginkan. Tapi setelah dipilih sebagai perwakilan siswa, ia tak punya pilihan untuk menolak. Melihat masternya tiba-tiba bersembunyi jelas saja membuat Anastasia merasa heran. Ternyata alasan sang MC bersembunyi karena ia melihat Merlin. Ia sangat yakin dan dia sudah dewasa sekarang. Sang MC lalu bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Ia juga tak akan menemuinya, karena takut Merlin akan menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Dan jika orang-orang tahu ia adalah Eftal yang bereinkarnasi, maka akan gawat besar. Eftal lalu mengajak Anastasia untuk pergi, dan beralasan jika ia ingin melihat bagian-bagian lain di akademi ini. Meski merasakan keberadaan sang guru, namun Merlin yakin jika itu hanya perasaannya saja. Tapi sesaat kemudian ia melihat sang MC yang sedang terburu-buru, dan menyuruhnya untuk berhenti. Saat berlari menghampirinya, Merlin bertanya-tanya siapa laki-laki tersebut. Melihat Merlin menghadangnya jelas saja membuat Eftal merasa terkejut. Sang MC lalu bertanya-tanya, apa yang harus ia lakukan sekarang?
Merlin lalu menanyakan apakah dia kerabat Kaisar Petir. Mendengar pertanyaan ini, Eftal pun sadar jika dia pasti merasakan sesuatu. Tapi karena ia sekarang adalah siswa di akademi ini, jadi ia tak mau ini jadi rumit dan mereka menolak menerimanya. 何を言ってるのかよくわかりませんが。アナスタシア、僕はお腹が空いたな。昼食を食べに行こう。ちょっと君。 Setelah itu nampak Eftal merasa terkejut karena Anastasia tak mengenal wanita itu. Meski dia adalah kerabat jauhnya, tapi Anastasia belum pernah bertemu dengannya. Dan saat mendengar penjelasan Anastasia tentang keluarganya, sang MC pun sadar jika hubungan mereka sangat jauh. Dan pantas saja dia tak terlalu mirip Merlin. Eftal kembali bertanya-tanya mengapa Merlin ada di sini. Karena seharusnya dia memimpin Altena Magic Academy. Setelah itu nampak kepala sekolah menyambut siswa baru di Akademi Sihir Krone. Ia juga mengundang tamu dari ras yang sama sekali berbeda, dan itu adalah Merlin. Mendengar hal ini Eftal pun sadar mengapa dia ada di sini. Dan ia merasa lega karena Merlin tak mengajar di sini. Setelah Merlin selesai berpidato, nampak Eftal berencana pergi secepat mungkin dari sini. Tapi sesaat kemudian sang MC diminta untuk memberi sambutan sebagai perwakilan siswa baru. Mendengar dia bernama Eftal sontak membuat Merlin merasa terkejut. Singkat waktu saat jam makan siang nampak Eftal dikerumuni para gadis, karena dia masuk siswa elit khusus. Tapi sang MC tak memperdulikan mereka, karena ia masih khawatir Merlin akan mengenalinya. Tak jauh dari sana nampak Anastasia merasa cemburu, karena masternya dikerumuni para gadis. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Merlin lalu berkata jika ia sudah tahu banyak tentangnya. Dan dia langsung menanyakan apakah sang MC tahu tentang konsep reinkarnasi. Mendengar hal ini sontak membuat Eftal merasa terkejut. Ia sadar jika Merlin itu pintar dan dia sudah menebaknya. Sang MC lalu tertawa dan menjawab jika ia tak tahu apa-apa. Merlin kembali berkata jika ia sudah melihat hasil ujiannya, dan nilainya seolah-olah sang MC salah satu dari 4 kaisar, yang memutuskan masuk sekolah hanya untuk bersenang-senang. Dan sebagian besar staf di sini tahu jawabannya benar, tapi tidak paham proses yang dia gunakan untuk menyelesaikannya. Dan alasan mereka tak mengetahuinya, karena jawaban sang MC didasarkan pada teori sihir berusia 400 tahun. Dan setelah mengatakan hal ini, Merlin lalu menyuruh sang MC untuk menjelaskan apa yang terjadi. Nampak sang MC hanya bisa terdiam dan tak tahu harus menjawab apa. Ia sama sekali tak menyadari resiko apa yang dia lakukan sebelumnya. Soalnya begitu sederhana, hingga ia tak berpikir soal jarak waktunya. Merlin lalu berkata jika sang MC mirip seperti dia. Sama seperti seseorang yang sangat penting baginya. Merlin lalu meminta maaf dengan perkataannya barusan. Dan kalau sudah menyangkut masternya, ia suka terbawa emosi. Kalaupun reinkarnasi terdengar berlebihan, Merlin yakin jika sang MC tetap punya hubungan khusus dengan gurunya, yang merupakan salah satu 4 kaisar legendaris. Apalagi sebelumnya sang MC kabur dari dirinya, dan seolah dia tak ingin berbicara kepadanya. 生まれ変わりで正解。じゃあなたが。と言ってあげられれば。 Dari kejauhan nampak para murid memperhatikan sang MC dan Merlin, dan mereka berspekulasi yang tidak-tidak. Karena sang MC datang ke sini hanya ingin belajar sihir, jadi ia pun berbohong kepada Merlin. Ia lalu berkata jika si Kaisar Petir punya seorang kekasih. Mendengar hal ini sontak membuat Merlin merasa terkejut. Eftal lalu berpikir jika Merlin tak bisa menerimanya, maka ia tinggal memberinya cerita yang dia inginkan. Ia kembali berbohong dengan berkata, jika Kaisar Petir diam-diam jatuh cinta pada seorang wanita. Dan anak yang dilahirkannya untuk sang kaisar disembunyikan dari dunia. Tapi bakat sihirnya luar biasa, dan Kaisar Petir diam-diam mengajarinya semua yang dia tahu. Anak itu disembunyikan di pemukiman rahasia jauh dari tatapan orang, dan menghabiskan hidupnya di tempat terpencil itu dengan berlatih sihir seorang diri. Mendengar Merlin tak percaya Eftal kembali berkata, bagaimana dengan fakta bahwa dia mati dalam keputusasaan, setelah tahu dia tak punya bakat sihir. Mendengar hal ini Merlin lalu membungkam sang MC, dan berkata jika itu dirahasiakan dari publik, karena dapat merusak citra 4 kaisar. Dan Merlin menyuruh sang MC untuk tak mengatakannya di depan orang banyak.
Eftal lalu berkata jika ia adalah generasi ke-13 dari anak yang disebutkan tadi. Setelah itu nampak Merlin merasa bersedih, karena ia tak pernah diberitahu soal hal penting seperti yang diceritakan sang MC. Dan karena mereka berdua sama-sama menapaki jalan sihir, jadi ia tak sabar melihat sejauh apa perbandingannya. Mendengar hal ini Eftal pun sadar, jika Merlin terus berlatih selama 400 tahun untuk memperdalam sihirnya. Tak lama kemudian Merlin lalu menanyakan, sebagai perwakilan siswa elit khusus apakah dia akan ikut pertarungan sihir peragaan siang ini. Dan saat mendengar sang MC mengiyakannya, Merlin pun berkata hal demikian. 私と魔術比べをしないか? Sang MC merasa terkejut karena jika ia melakukannya, maka dirinya akan jadi pusat perhatian. Ia bisa saja menolak, tapi sang MC ingin mengetahui siapa yang lebih kuat antara dirinya dan Merlin sekarang. Eftal lalu menerimanya, dan ia tak sabar melihat sekuat apa Merlin setelah latihan selama 400 tahun. Mendengar jika murid baru terbaik akan melawan Merlin, jelas saja membuat para murid menjadi heboh. Dan mereka tak sabar menonton pertarungan tersebut. Diketahui jika pertarungan sihir peragaan adalah sebuah acara yang dibuat agar murid bisa melawan guru. Dan itu dilakukan untuk memperjelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Setelah itu nampak Merlin dan Eftal telah berada di dalam arena. Pertarungan ini disaksikan semua murid dan para staf. Murid-murid pun tak menyangka jika mereka akan melihat pertarungan Merlin dari dekat. Mendengar para gadis memberikan semangat kepada Eftal, Anastasia pun merasa cemburu. Sebelum pertarungan dimulai Eftal sadar jika Merlin sudah benar-benar dewasa. Dan ia berharap Merlin memperlihatkan jalan yang telah ditempuh kepadanya. Sang MC lalu berkata, jika ia akan memulai tes kemampuan ini dengan sihir kecil-kecilan. 完全無影響だと. Melihat serangan Eftal barusan, semua orang pun merasa terkejut. Setelah itu nampak Merlin mampu bertahan dengan sihir perfect level 7. Merlin tak menyangka jika sang MC mampu memakai sihir level 6 di usia yang sangat muda. Dan sepertinya ia memang harus mempercayai ceritanya. Tapi meski begitu ia juga punya harga diri. Sang MC mungkin generasi ke-13 di klannya, tapi dirinya lah murid kesayangan Eftal yang asli. Setelah itu nampak Merlin menyerang dengan sihir api level 6. Melihat hal ini sang MC pun akan menahan dengan sihir yang sama, yaitu level 7 perfect wall. Setelah menahan serangan itu, sang MC pun tersenyum karena ia belum pernah melihat sihir level 6 sejak lahir ke dunia ini. Melihat Eftal senyum-senyum sendiri, Merlin pun kesal karena merasa diremehkan. Ia kemudian menyerang kembali dengan sihir api level 6. Melihat Eftal terkena serangan, Anastasia pun merasa khawatir. Awalnya Merlin menganggap jika serangan itu berhasil, karena sang MC butuh waktu untuk membentuk ulang sihir pertahanan tersebut. Tapi ternyata sang MC masih bisa bertahan, dan dia kemudian mengeluarkan sihir level 7 Evil Frost. Level 7, Evil Frost! Sihir itu mampu membuat serangan api Merlin langsung membeku. Melihat hal ini Merlin pun bertanya-tanya, apakah Eftal sudah menyiapkan sihir es, karena tahu dirinya akan memakai api. Bersamaan dengan itu nampak sang MC melancarkan serangan tombak es level 7. Melihat serangan itu Merlin pun terkejut, karena dia mampu membentuk sihir itu begitu cepat setelah Evil Frost. Eftal lalu tersenyum, dan ia akan melihat seberapa lama Merlin bisa mengikuti kecepatannya. Melihat Merlin mampu menahannya, Eftal pun langsung memujinya dan ia akan menambahkan kecepatan sihirnya. Eftal kemudian mengeluarkan sihir tombak es secara beruntun yang membuat Merlin merasa terkejut. Tapi meski begitu dia berhasil menahan semua serangan itu. Sang MC kembali menyerang dengan sihir tombak es, tapi kali ini lebih murni dari yang lain. Melihat serangan-serangan ini, Merlin pun bertanya-tanya apakah Eftal sedang mengujinya. Tak ingin diremehkan Merlin kemudian mencoba menahan dengan sihir perfect wall. Melihat dirinya kesulitan, ia merasa jika dari segi pemurnian, level 7-nya sama kuatnya dengan sang MC. Tapi kenapa ia merasa sangat kesulitan menahan serangan ini? Eftal lalu berkata jika casting Merlin itu tidak sempurna. Sekalipun kemurnian sihirnya sama, dia tak bisa menahan tombak es titannya seperti itu. Merlin kemudian menyadari
Jika cara sang MC menunjukkan kekurangannya bahkan di tengah pertarungan, itu sama seperti sang guru. Dan setelah menyadari hal itu, Merlin yang belum menyerah kemudian mengeluarkan multicast perfect wall level 7. Dan pada akhirnya dia berhasil menahan serangan tombak Titan tersebut. Melihat hal ini Eftal pun terkesan. Tapi multicast berarti memusatkan pikiran untuk menumpuk mana, dan itu cukup berat. Melihat Merlin mulai goyah, sang MC pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tapi sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Level 8 teleport. Tapi ternyata sang MC masih bisa menghindarinya. Merlin lalu tersenyum, karena meski dengan teknik ini ia tetap tak bisa mengalahkan sang MC. Dan ternyata Eftal sudah mengira akan diserang dari belakang, dan ia sudah menyiapkan teleport juga. Mendengar hal ini Merlin lalu tersenyum, karena dia memakai teknik yang sama dengan gurunya. Sang MC sangat mirip dengan dia, sampai-sampai ia jadi bernostalgia dan tak bisa menahan senyum. Dan sekarang Merlin akan memakai sihir rahasia terkuatnya untuk mengakhiri ini. Dan jika dia bisa menahannya, maka dirinya akan mengaku kalah. Mendengar hal ini sang MC pun merasa jika Merlin belum menyerah. Setelah itu nampak Merlin mengeluarkan sihir level 8 Thor Hammer. Melihat sihir rahasianya cuma Thor Hammer, jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Tapi ternyata itu bukan Thor Hammer biasa. Dan ternyata Merlin memakai multicast juga dengan tangan kirinya. Sang MC pun merasa jika multicast itu adalah sihir rahasianya. Tapi ternyata kejutannya tak sampai di situ. Nampak Merlin mengeluarkan triple cast juga di kakinya. Sang MC lalu diserang secara bertubi-tubi, dan dia hanya bisa menghindar. Ia tak menyangka jika Merlin punya trik seperti itu. Tapi sesaat kemudian terjadi lagi kejutan yang tak terduga. Ternyata Merlin mampu melakukan kuat cast sihir level 8. Dan hal ini membuat sang MC sangat terkesan, dan menganggap jika muridnya itu sangat luar biasa. Dan bahkan saat ia masih hidup dulu, dirinya tak pernah melihat yang sehebat ini. Dan itulah mengapa Merlin menjadi murid kesayangannya. Sang MC juga sadar jika dia telah bekerja keras selama 400 tahun sejak dirinya meninggal. Jadi karena itu ia harus membalas 400 tahunnya dengan segenap kemampuannya. Dan ternyata sang MC berniat mengeluarkan sihir level 10-nya. Level 8 Thor Hammer. Level 10 Eftal. Ternyata di hadapan sihir level 10 Eftal, kekuatan kuat cast milik Merlin masih belum bisa menandinginya. Melihat kekuatan petir sang MC sangat kuat, Merlin pun sadar jika satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah gurunya. Setelah sihir 10-nya berhasil menghancurkan sihir milik Merlin, sang MC kemudian membatalkan sihir level 10 tersebut. Dan saat melihat kejadian menakjubkan seperti ini, mereka semua tak bisa berkata apa-apa. Termasuk para murid dan staf yang ada di sana. Setelah itu Merlin lalu tersenyum, dan menertawakan apa yang dikatakan sang MC sebelumnya, tentang anak yang dirahasiakan. Kemampuannya yang luar biasa, serta penggunaan sihir 10 Eftal, membuat Merlin sadar jika dia adalah gurunya yang terlahir kembali. Sang MC pun tak bisa mengelak, dan ia sudah menduga jika Merlin akan menyadarinya. Omae wa 400年 サボらず頑張ってたみたいだな。 Mendengar sang MC hidup kembali jelas saja membuat Merlin sangat bahagia, dan membuat 400 tahun terakhir ini terasa berharga. Melihat Merlin menangis Eftal lalu menegurnya karena dia bukan anak kecil lagi. Merlin lalu menjawab jika di hadapan sang guru, dirinya akan selalu jadi anak kecil. Setelah itu nampak Anastasia datang menemui sang MC. Mendengar gadis itu memanggilnya Tuan, Merlin pun kesal karena sang MC mempunyai budak padahal masih jadi seorang murid. Eftal lalu membantah, karena ia hanya menjaganya untuk sementara. Setelah melihat sosok Anastasia, Merlin pun merasa jika dia pasti punya alasannya sendiri. Tak lama kemudian nampak semua orang berlarian menuju ke arah sang MC. Merlin lalu menanyakan kenapa dia datang ke sekolah ini. Dan saat mendengar Eftal ingin belajar sihir sebagai murid, Merlin pun tersenyum dan mengajak mereka pergi. Singkat waktu nampak mereka tiba di suatu tempat. Melihat rumah itu, Eftal pun sadar jika itu adalah rumah besar lamanya. Karena tempat itu masih bersih,
Eftal pun merasa jika Merlin telah merawatnya selama 400 tahun. Merlin lalu berkata jika sang MC bisa menunggu di sini, sampai ia selesai mengurus administrasinya. Dan ternyata Merlin akan mengajukan sang MC dan Anastasia sebagai anak angkat sekaligus murid bimbingannya. Dan setelah selesai, mereka bisa menggunakan fasilitas akademi kapanpun mereka mau. Merlin tak pernah membayangkan jika ia bisa bersekolah bersama Eftal. Dan ia tak sabar menunggu sekolah dimulai. Mendengar perkataan Merlin sedari tadi, Eftal pun tak paham dan menanyakan maksudnya. Merlin lalu menjawab jika ia akan memakai wewenangnya sebagai kepala Akademi Sihir Altena untuk langsung mendaftarkan mereka di sana. Mendengar hal ini sontak membuat mereka merasa terkejut. Eftal merasa jika ini sangat bagus, karena ia bisa mendalami sihir sepuasnya sebagai murid tanpa khawatir. Apalagi Merlin sebagai kepala sekolah, juga sudah mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Arigato. Mari. Setelah itu nampak Anastasia menemani Eftal ke perbendaharaan yang ada di bawah tanah. Karena sang MC sekarang bisa memakai pedang, jadi ada sesuatu yang ia inginkan. Dan saat mereka hampir sampai hal mengejutkan pun terjadi. 俺はこれより先へは何人たりとも通させぬ。いいね。 Diketahui jika jin merah itu bernama Geni. Dia lalu menyuruh mereka pergi sebelum celaka. Mendengar jin itu menganggapnya pencuri, Eftal pun membantah. Karena ia datang ke sini hanya untuk mengambil katana miliknya yang bernama Raikiri. Mendengar Eftal menganggap Raikiri sebagai pedangnya, Geni pun merasa kesal. Ia tak percaya karena senjata itu adalah senjata legendaris yang dibawa pulang dari kastil Raja Iblis oleh Eftal sang kaisar. Dan nilai pedang itu ialah peringkat triple S. Sang MC pun membenarkannya, karena dia memakai Raikiri untuk membelah sihir level 10-nya menjadi 2. Geni lalu berkata jika mereka hanyalah murid dari Merlin. Dan ia langsung menyuruh mereka untuk pergi. Lagian Merlin pernah berkata jika selain Eftal, tak ada yang boleh masuk. だから僕にはその権利が。 Geni masih bersikap lunak, karena mengira jika si nenek tua itu suka kepadanya. Tapi sekarang ia hilang kesabaran dan akan menghabisi sang MC jika perlu. Ia sudah cukup kesal karena nenek tua itu seenaknya menyuruh-nyuruhnya. Geni juga menghina guru Merlin yaitu Eftal, dan menganggap jika dia tak becus karena tak memiliki bakat sihir sama sekali. Jadi karena itu ia makin yakin jika Merlin sendiri tak istimewa. Dan Eftal menjadi salah satu dari 4 kaisar. Cuma karena akal-akalan kotor bukan karena dia hebat. Raikiri no basho wa. Raikiri no basho wa. Karena mengira jika sang MC hanya ingin mengetahui letaknya, jadi jin itu pun memberitahunya. Tapi Geni berkata jika sang MC tak bisa menyentuh pedang itu, karena perbendaharaan ini dilindungi oleh sihir. Melihat Eftal terus maju, Geni pun kembali memperingatkan sang MC untuk tidak menyentuhnya, karena dia harus setara dengan Merlin untuk melakukan hal itu. Perfect dispel. Melihat Eftal berhasil mengambil pedang itu, jelas saja membuat Geni merasa sangat syok. Tak lama kemudian Merlin tiba-tiba datang, dan ia nampak naik pitam karena mendengar Geni memanggilnya nenek tua. Beruntung sang MC tiba-tiba menyapanya, yang membuat emosinya langsung reda. Sang MC lalu memberitahukan jika ia kesini untuk mengambil Raikiri. Merlin pun sadar jika sang guru bisa menggunakan pedang, makanya dia mengambil Raikiri tersebut. Mendengar Merlin memanggil pria itu dengan nama Eftal, Geni pun langsung keringat dingin karena menyadari sesuatu. Geni langsung meminta maaf, karena sudah bersikap tidak sopan kepadanya. Eftal pun tak mempermasalahkannya, dan memberitahukan jika ia dan Anastasia akan tinggal di sini sekarang. Merlin juga memperingatkan Geni, jika dia memanggilnya nenek tua lagi maka ia akan melenyapkannya. Mendengar hal ini jelas saja membuat Geni merasa ketakutan, dan ia langsung menyanggupinya. Setelah itu nampak mereka jalan-jalan di kota. Mulai dari memesan seragam untuk bersekolah, cari-cari buku, hingga minum bersama. Saat hendak pulang nampak pelayan kafe itu berkata,
Jika mereka sedang ada waktu luang, kenapa tidak mengikuti perburuan harta karun? Diketahui jika itu adalah permainan berburu harta karun yang berlangsung di seluruh kota. Dan siapapun yang menemukan harta karun terbanyak di kota ini akan menang. Tak hanya itu, mereka juga boleh menyimpan apapun yang ditemukan. Dan hadiah untuk pemenangnya adalah perjalanan ke pemandian air panas. Mendengar hal ini, Merlin lalu menanyakan pendapat gurunya. Meski Merlin sangat antusias, tapi Eftal hanya biasa saja. Tak lama kemudian nampak Anastasia fokus pada poster perburuan tersebut. Karena sepertinya mereka berdua ingin mengikuti perburuan ini, jadi Eftal pun menuruti keinginan mereka. Mendengar hal ini jelas saja membuat Merlin dan Anastasia merasa senang. Tapi ternyata Anastasia bukan mengincar pemandian air panas, melainkan harta karun tersebut. Merlin lalu menanyakan alasan dia menginginkan harta karun itu. Tapi karena Anastasia malu untuk menjawab, jadi Merlin dan Eftal tak mempermasalahkannya. Eftal lalu mengetahui jika mereka memakai penyamaran wujud, supaya harta karun itu susah ditemukan dengan cara biasa. Mendengar hal ini, Anastasia lalu menyarankan gurunya itu menggunakan Perfect Dispel untuk membatalkan penyamaran tersebut. Merlin nampak tak setuju karena Perfect Dispel akan membuat kota ini menjadi panik. Karena bukan hanya penyamaran harta karun saja yang batal, melainkan seluruh penyamaran di kota ini juga terkena dampaknya. Tapi Eftal menenangkan mereka, karena ia bisa membatalkannya secara presisi. じゃあ早速レベル5マジックザマー Setelah menemukan semua lokasinya, mereka pun mulai berangkat untuk mengambilnya. Nampak harta karun itu ditemukan mulai di kandang anjay, tempat sampah, atas pohon, hingga di dasar sungai. Dan pada akhirnya mereka menang dalam perburuan harta karun ini. Anastasia lalu mengucapkan terima kasih kepada sang MC, dan berkata dengan malu-malu jika alasan ia menginginkan harta karun, karena boneka ini mengingatkannya pada senyuman sang MC. Mendengar hal ini jelas saja mereka tak menyangka. Singkat waktu nampak Merlin menemui sang MC, dan ia ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Merlin lalu memberitahukan jika ia baru saja pergi ke pemandian air panas bersama Anastasia. 目的はただ一つ。アナスタシアがエフタル様に夜のご奉仕をするに値すべき肉体か否か、その見分です。 Mendengar hal ini jelas saja membuat Eftal merasa syok, dan berkata jika hubungannya dengan Anastasia tidak seperti itu. Merlin lalu menjawab jika pria kelas 1 harus punya selir kelas 1. Jadi sebagai murid terhebatnya, ia periksa dengan seksama dari kepala sampai ujung kaki. Apakah dia bisa memuaskannya? Eftal nampak kesal, karena Merlin menganggapnya pria yang tidak-tidak. Merlin kembali berkata jika terlepas dari itu, ia juga melihat ada slave crash khusus. Sang guru membiarkan dia tetap di sisinya, padahal dia tahu ada slave crash itu. Melihat Eftal mengiyakannya, Merlin lalu menanyakan mengapa sang guru melakukannya, padahal itu sama saja seperti membawa bom di dekatnya. 俺が決めたことだ。しかし、ぐだぐだ言うんじゃねえ。 Merlin pun langsung meminta maaf, dan ia menghargai keputusan sang guru. Setelah itu nampak mereka berdua mulai masuk ke akademi. Melihat ada ras manusia di sini, murid-murid pun bertanya-tanya mengapa ada ras rendah di akademi. Tapi meski begitu Allen tak peduli, karena akademi ini memang khusus kaum iblis. Jadi wajar saja jika manusia jarang terlihat di sini. Tapi apapun tempat ini Eftal bisa belajar sihir sepuasnya, dan itu saja sudah cukup. Saat masuk ke dalam kelas nampak sang MC menjadi pusat perhatian, karena dia satu-satunya manusia di sini. Mereka sepertinya tak bisa menerima kehadiran manusia di akademi ini. Bersamaan dengan itu ada murid menghina sang MC dan diketahui jika dia bernama Abel. Tapi sang MC tak memperdulikan hinaan itu dan mengajak Anastasia untuk duduk. どうかした？ Tak lama kemudian nampak gadis pirang bernama Maria datang, dan menanyakan bagaimana dia bisa bersekolah di sini. Murid songong sebelumnya tiba-tiba menjawab, dengan berkata jika dia mungkin orang penting dari kalangan manusia. Dan mungkin dia membayar komite sekolah sangat banyak, sampai mereka melonggarkan aturan dan membiarkannya masuk. Mendengar hal ini Eftal pun tak bisa menyalahkan sepenuhnya pendapat murid tersebut.
Abel nampak kesal karena menganggap sang MC bisa masuk dengan mudahnya. Padahal seharusnya, sangat sulit untuk lulus ujian masuk ke akademi ini. Ia juga menganggap jika sekolah ini adalah sekolah para elit, dari ras-ras unggul seperti iblis dan elf. Dan mereka harus belajar berdampingan dengan ras rendah yang nyaris tak bisa memakai sihir. Mendengar hal ini Eftal hanya diam dan langsung duduk. Maria lalu meminta maaf, karena sikap Abel terlalu berlebihan. Tapi meski begitu, memang benar manusia tidak disukai di sini. Ia tak mendiskriminasi ras lain, tapi ia membeda-bedakan berdasarkan bakat. Dan harga dirinya tak mengizinkannya berada di kelas yang sama dengan pecundang. Maria merasa yakin jika sang MC tak bisa memakai sihir sama sekali. Jadi ia menyarankannya keluar dari pandangan mereka. Mendengar hal ini Eftal pun membenarkannya, karena memang iblis punya potensi sihir lebih besar dari manusia. Dan itu salah satu fakta yang tak bisa berubah selama 400 tahun. Tak lama kemudian nampak Merlin datang ke kelas sang MC. Dan sebelum ia memperkenalkan siswa baru, ada pengumuman pergantian instruktur. Ia langsung memberitahukan jika dirinya akan mengajar mereka secara langsung. Mendengar hal ini jelas saja membuat Eftal tak habis pikir. Sedangkan para murid yang lain merasa sangat antusias, karena Merlin adalah pahlawan bagi kaum iblis. Mendengar Merlin akan mengajar langsung ke kelas ini, Abel yang sangat percaya diri lalu berkata, jika sang dekan datang ke sini pastinya ingin mengajari dirinya secara langsung. Para murid pun setuju, karena Abel merupakan murid terbaik di kelas. Kocaknya Merlin tak mengenali siapa itu Abel. Sang dekan lalu menjelaskan jika ia datang ke sini karena murid baru tersebut. Mendengar hal ini sontak membuat sang MC tak habis pikir. Abel tak percaya, karena sang dekan datang langsung untuk mengajari manusia. Merlin lalu meminta para murid untuk memperhatikan Eftal baik-baik. Karena bertemu dengannya adalah kesempatan sempurna untuk menghancurkan segala prasangka mereka tentang manusia. Mendengar hal ini Eftal pun langsung syok, dan menganggap jika kehidupan sekolahnya yang damai akan hancur. Setelah itu nampak Abel menemui sang MC, dan menanyakan siapa dirinya yang sebenarnya. Mereka menganggap jika pasti ada alasan kenapa dekan itu begitu tertarik kepadanya. Abel lalu berkata jika ia paham situasinya. Ia mengetahui jika Merlin mengajar sukarela untuk anak-anak manusia. Dan katanya dia mengajar langsung laki-laki muda paling tampan. Jadi bisa dibilang Eftal adalah mainan kecil dari si nenek bangka tersebut. 学長に向かってババアっていう言葉は良くないと思うよ。貴様、俺に意見するのか？いや、そういうわけじゃないけどね。 Setelah itu saat kelas berlangsung, Merlin akan membahas siapa yang akan ikut dalam pertarungan antar kelas. Kelas ini sudah mengisi semua slot kecuali pendekar sihirnya. Jadi karena itu ia menanyakan siapa yang bersedia ikut. Melihat Merlin melihat ke arahnya Eftal langsung bersembunyi, karena ia tak ingin berpartisipasi. Ia sadar jika setiap ada perkelahian, dirinya pasti terlalu bersemangat. Tak lama kemudian nampak Abel mengajukan diri, yang membuat sang MC merasa lega. Teman-temannya sudah menyadari, karena dia adalah ahli pedang terbaik di sekolah ini. Dan mereka menduga jika Abel pastinya akan terpilih. Tapi jelas saja Merlin tak mengharapkan dia yang ikut berpartisipasi. Tak lama kemudian nampak Anastasia mengangkat tangan, yang membuat Eftal merasa terkejut. Awalnya sang MC mengira jika dia sendiri yang akan ikut. Tapi ternyata hal mengejutkan pun terjadi. Setelah itu nampak Eftal dan Abel akan bertarung untuk memperebutkan posisi pendekar sihir. Merlin menjelaskan jika yang menang akan menjadi perwakilan kelas di turnamen. Selain itu di pertandingan ini mereka dilarang menggunakan sihir. Eftal lalu bertanya-tanya mengapa semua ini bisa terjadi. Abel lalu menyuruh sang MC untuk mempersiapkan pedangnya, dan ia sama sekali tak senang jika dirinya menang melawan pecundang. Murid-murid yang lain pun menganggap jika Abel akan menang mudah kali ini. Eftal lalu berpikir jika musuhnya kali ini cukup kuat. Oleh karena itu ia akan mengelabuhinya dengan tendangan ringan, biar dia bisa menghindar dan mereka bisa bertarung sebentar. Lalu saat itu terjadi ia bisa pura-pura kalah.
Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. では始め。 Melihat tendangan tipuannya terkena beneran, Eftal pun merasa syok karena mengira jika dia bisa menghindarinya. Dan pada awalnya sang MC merasa jika Abel bisa bertahan dengan tendangannya barusan. Tapi ternyata dia malah langsung tumbang. Dan pada akhirnya Eftal pun menang yang membuat semua murid bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena merasa tak percaya, Maria lalu menganggap jika Merlin telah mengubah kurikulum pendekar sihir. Ia yakin jika manusia tak bisa memakai sihir, tapi mereka sangat luar biasa dalam pertarungan jarak dekat. Jadi karena itu sang dekan membawa ahli pedang yang sangat kuat. Dan pantas saja manusia itu mendapatkan perlakuan khusus. Mendengar hal ini murid-murid pun terhasut dengan omongan Maria. Sedangkan Eftal mengiyakannya, karena dirinya ingin mengikuti permainan mereka. Setelah itu nampak Eftal dan Anastasia makan malam bersama. Anastasia merasa kagum karena masternya berhasil mengalahkan orang kuat dengan mudah. Dia lalu menanyakan, jika suatu saat berada dalam situasi di mana kekuatan tidak membantu, apa yang akan masternya lakukan? Sang MC lalu menjawab jika ia akan berusaha sekuatnya sampai berhasil. Mendengar hal ini Anastasia merasa jika itu adalah jawaban orang kuat. Ia kembali menanyakan bagaimana jika takdir buruk itu tak bisa diubah. Sang MC langsung menjawab jika sekarang ia masih mengusahakannya, meski itu mustahil untuk diperbaiki. Mendengar hal ini Anastasia lalu menganggap jika Eftal sangat luar biasa. Berbeda dengan dirinya yang hanya seorang budak, dan sama sekali tak berguna. Ia merasa tak bisa melakukan apapun untuk masternya. Dan karena Anastasia ingin membalas kebaikan Eftal, jadi ia pun berbuat hal demikian. 私は処女です。 Mendengar hal ini Eftal langsung memerah, dan menyuruh Anastasia untuk memakai bajunya. Meski sang MC paham jika Anastasia hanya ingin berterima kasih, tapi dirinya lebih suka jika dia bersamanya daripada melayaninya. Dan itu sudah cukup baginya. Mendengar hal ini Anastasia pun tersenyum dan tak lupa mengucapkan terima kasih. すみません。 アーティファクトである雷霧と宝物を数点奪われたようです。 Tak disangka Anastasia telah mencuri Raikiri dan barang-barang berharga lainnya. Karena yang datang adalah Anastasia jadi geni membiarkannya lewat begitu saja. Merlin lalu menyinggung lambang budak spesial yang ada di tubuh Anastasia. Sang MC juga sadar jika itu adalah pemicunya. Diketahui jika kontrak lambang budak punya aturan. Mereka tidak boleh memberi perintah yang akan mengakibatkan si budak atau memaksa mereka melakukan kejahatan. Tapi ada satu cara mengerikan untuk melakukan itu. Dan tak lain dan tak bukan adalah memberinya lambang budak spesial. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Anastasia mempunyai lambang tersebut. Merlin lalu menanyakan apa yang akan dilakukan masternya. Eftal lalu menjawab jika ia akan memutus kontrak pada lambang budak spesial Anastasia. Mendengar hal ini Merlin pun nampak syok. Hal ini terjadi karena seorang dewa pernah menghancurkan seluruh negeri kecil ketika sebuah kontrak lambang budak spesial diputus. Eftal merasa jika ini sebenarnya tidak mudah, karena lambang itu ditegakkan oleh makhluk kontrak yang disebut dewa. Dan untuk memutus kontraknya, ia harus menghadapi dewa tersebut. Dan jika ia kalah dalam pertarungan, maka negara yang dulu ia selamatkan sebagai kaisar petir bisa hancur. Mendengar hal ini Merlin lalu menanyakan, mengapa masternya sampai berbuat sejauh itu demi Anastasia. Padahal dia jelas-jelas sudah mengkhianatinya. Eftal lalu menjawab jika ini sama seperti dirinya yang menampung Merlin dulu. Karena ia sudah menampungnya, jadi ia akan menjaganya sampai akhir. Dan sang MC tahu jika dia bukan tipe yang rela mengkhianatinya. Mendengar hal ini Merlin pun tersenyum. Karena ini adalah sifat masternya. Ia lalu menanyakan di mana dia sekarang. Ternyata Eftal sudah menduga ini akan terjadi. Makanya ia telah menaruh pelacak pada harta tersebut. Dan sekarang ini dia pasti sedang menyerahkan barang curiannya kepada tuan aslinya. さあ、俺のアナスタシアを取り返しに行くぞ。 Tak disangka tuan asli dari Anastasia itu adalah Abel. Dia nampak senang karena Anastasia telah mencuri harta Merlin dan artefak bocah tersebut.
Sebenarnya Abel sangat terkejut saat dia datang ke sini sebagai murid pindahan. Anastasia juga merasakan hal yang sama, dan itu terlihat saat dia pertama kali bertemu dengan Abel. Setelah itu nampak Abel sangat senang, karena Anastasia telah membawakan Raikiri untuknya. Ia mengetahui jika senjata ini telah dipakai oleh tangan kanan Raja Iblis 400 tahun yang lalu. Dan ini jauh lebih bagus daripada harta keluarga Edward. お前は知っていたのか？あの劣等種があれほどの力を持っていると。それは Diketahui jika sebelumnya, Abel lah yang menyuruh Anastasia agar dia bisa menghadapi Eftal. Anastasia sempat memperingatinya jika Eftal itu sangatlah kuat. Tapi Abel tak terima dan menyuruh Anastasia untuk mematuhi perintahnya. Setelah itu Anastasia lalu menanyakan apakah benar ini adalah yang terakhir. Abel pun mengiyakannya, karena digabung dengan 3 artefak yang dibawa kakaknya, jadi totalnya sudah ada 5. 5 artefak per generasi, dan ini memang menuntaskan kontrak untuk generasinya. Tapi lambang budak spesial artinya lebih dari itu. Abel kembali berkata jika kutukan lambang budak spesial, yang ditempelkan pada klan Baranova karena kejahatan menghabisi sesama iblis tidak akan hilang. Dan kalau nantinya Anastasia punya anak, itu akan diwariskan, dan mereka harus melakukan hal yang sama untuk kami. Setelah itu Abel akan membicarakan ini kepada ayahnya, dan menyuruh Anastasia untuk menunggu sampai besok pagi. Saat masuk ke dalam kamarnya Anastasia merasa, jika setiap kali ia datang ke sini setelah menyelesaikan pencurian atau untuk melapor, ia selalu merasa muak dan mual. Tapi hari ini rasanya lebih buruk, karena dirinya telah mengkhianati Eftal. だけどこれでやっと全部終わったよ。お姉ちゃん。 Setelah itu kita pun diperlihatkan masa lalu antara Anastasia dan kakaknya yang bernama Tatiana. Nampak mereka terlibat pertengkaran. Tatiana lalu berkata jika tak ada seorang pun yang menginginkan Anastasia di sini. Oleh karena itu ia menyuruhnya untuk pergi. Dan karena melahirkannya juga sang ibu meninggal. Mendengar hal ini Anastasia pun menangis dan berkata jika sang kakak sangat kejam. Dan ia tak peduli jika dia pulang atau tidak. Tak lama kemudian sang ayah datang dan melerai pertengkaran mereka. Tatiana kemudian memberikan sejumlah uang untuk membantu kehidupan keluarganya. Sang ayah kemudian berterima kasih dan meminta maaf karena telah merepotkannya. Tapi Anastasia masih tak terima karena dia hanya memberikan uang sedikit, padahal sudah pergi selama 6 bulan. Dan Anastasia juga menganggap jika di sana dia bersenang-senang dengan baju mahalnya itu. Tatiana lalu menjawab jika sebenarnya uang ini sudah cukup jika sang adik tak ada di sini. Oleh karena itu ia menyuruh Anastasia untuk pergi dari kampung ini. Anastasia yang mendengarnya kemudian menangis dan berkata jika ia sangat membenci kakaknya. Tatiana lalu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. 私のこと嫌いなんでしょ。なんでそんな顔するのよ。 Singkat waktu nampak beberapa kereta kuda datang, dan mereka melemparkan sesuatu. Dan ternyata mereka mengantarkan mayat Tatiana. Melihat hal ini jelas saja membuat sang ayah dan Anastasia merasa syok. Sang adik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya. Bersamaan dengan itu nampak tangan Anastasia dibelenggu oleh Abel bersama dengan ayahnya. Melihat Abel marah, ayah Anastasia kemudian meminta maaf dan memperkenalkan jika ini adalah putri keduanya. Dan ia memohon agar membiarkan dia melayani mereka sebagai pengganti Tatiana. Mendengar hal ini jelas saja membuat Anastasia merasa syok. Ayah Abel kemudian berkata, jika mereka akan memulai ritual pemindahan. Singkat waktu setelah persiapannya selesai, ayah Abel lalu berkata jika Tatiana telah melakukan kesalahan saat menjalankan kontrak. Jadi mulai sekarang, sang adiklah yang akan menjadi budak klan Portes. Mendengar hal ini, Anastasia pun tak mengerti dengan apa yang terjadi. Ayah Abel lalu berkata jika kontrak ini sederhana. Dia diminta untuk mempersembahkan 5 artefak tiap generasi. Lalu teruskan tugas itu ke generasi berikutnya untuk selamanya. Dia akan menyusup ke rumah bangsawan sebagai budak dan mencuri benda sihir langka. Kakaknya telah membawakan mereka 3 artefak, jadi dia masih berutang 2. ただそいつみたいに盗みがバレて殺されるのはもうなしだぞ。 Mendengar hal ini Anastasia pun bersedih,
Saat mengetahui sang kakak terbunuh karena itu, pada akhirnya Anastasia pun mengetahui kebenaran tentang kakaknya. 300 tahun lalu, leluhurnya menyerang dan mencoba merampok klan Portes, meski mereka sama-sama iblis. Tapi sayangnya leluhurnya kalah. Atas tuduhan menghabisi sesama iblis, mereka dipaksa menanggung lambang budak spesial sampai akhir zaman. Kakaknya sudah tahu semuanya dan sudah pasrah. Dia mencoba menanggung kutukan keluarga yang dicap penjahat itu sendirian. Dia sengaja membuatnya membencinya, agar saat dia tertangkap dirinya tidak terluka. Anastasia merasa jika dirinya benar-benar bodoh. Meski sang kakak melakukan semua ini demi dirinya, tapi ia malah berbuat jahat kepadanya. Setelah mengingat hal ini Anastasia merasa lega, karena setelah berjalan 3 tahun akhirnya ini selesai. Ia pun berkata jika dirinya telah berhasil kepada sang kakak. Tapi sesaat kemudian nampak Abel datang, dan dia menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata dia menyuruh Anastasia untuk mencuri 3 artefak lagi, karena sebelumnya sudah ada 2. Ternyata klan Portes ingin Anastasia mencuri total 5 artefak, tidak termasuk perolehan kakaknya. Mendengar hal ini jelas saja membuat Anastasia protes. Tapi Abel tak peduli, karena selama punya lambang spesial itu, dia harus melakukan apapun yang mereka perintahkan. Nampaknya ayah Abel sangat senang, karena sebelumnya dia telah mencuri Raikiri. Oleh sebab itu dia menginginkan lebih. Dan setelah berhasil mencuri 3 lagi, mereka kemudian menyuruh Anastasia untuk punya anak dengan pria yang disediakan. Baru setelah itu mereka akan melepaskannya. Anastasia yang mendengarnya merasa frustasi, dan mengingat tentang sang kakak. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan artefak, tapi kenapa dia harus mati? Apalagi kakaknya telah melakukan segalanya untuk mereka. Abel langsung menjawab jika ia tak peduli soal perasaan Tatiana. Setelah itu nampak Abel memberitahukan fakta yang mengejutkan. Ternyata perang perebutan wilayah yang berujung pada kontrak budaknya, itu sebenarnya malah kebalikannya. Dan yang memulai perang itu adalah leluhur Abel sendiri. Leluhur Abel telah merebut wilayah dan gelar keluarga leluhur Anastasia, lalu memfitnah mereka menghabisi sesama iblis, dan juga memaksa mereka menanggung kontrak budak sampai akhir zaman. Mendengar hal ini sontak membuat Anastasia terkejut, dan menganggap jika selama ini dirinya telah dibohongi. Serta usaha kakaknya selama ini juga telah sia-sia. Melihat ekspresi Anastasia, Abel kemudian tertawa lepas. Ia menganggap jika ekspresinya sama seperti Tatiana, saat mengetahui fakta tersebut. Dan selama dia masih punya lambang budak spesial itu, dia akan otomatis kembali ke tuannya setiap 6 bulan sekali. Dan kemanapun dia pergi, Anastasia tak akan pernah bisa kabur dari takdir itu.